Hai, balik lagi di Mix Neon, channel yang bisa memberikan informasi. Meskipun pernah mengalami masa kejayaan selama bertahun-tahun, namun perusahaan besar yang bangkrut di era milenium membuktikan jika tak selamanya ketenaran membuat mereka bertahan. Berikut adalah 5 perusahaan besar yang bangkrut pada era milenium. Pertama, Lehman Brothers. Salah satu bank terbesar di Amerika Serikat ini disebut sebagai bank paling stabil dan tidak akan bangkrut pada masa era kejayaannya, dan hal itu didukung dengan pernyataan dari berbagai pihak. Aset yang dimilikinya saja bisa berkisar 640 miliar dolar dan usia bank itu sendiri telah mencapai usia 158 tahun sehingga sangat mustahil bila bank itu akan mengalami kebangkrutan. Namun, ternyata tak disangka-sangka jika Lehman Brothers pun bisa jatuh bangkrut yang disebabkan oleh memburuknya kondisi kredit perumahan di Amerika Serikat, sekaligus ada faktor internal yang menyebutkan jika ada dugaan manipulasi dari laporan keuangan. Jatuhnya bank ini memberikan guncangan sekaligus dampak buruk bagi tatanan ekonomi di dunia, sekaligus langsung memicu adanya krisis ekonomi global. Kedua, Kodak. Jika Anda lahir di tahun 90-an, maka merek kamera ternama yang satu ini pasti akan diingat oleh Anda. Ya, ini adalah Kodak yang juga tersebar di seluruh dunia. Kodak disebut gagal karena tidak mampu memulai sebuah era perubahan, apalagi perkembangan teknologi sudah semakin maju. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1888 oleh pria bernama George Eastman dan sangat terkenal sejak tahun 1980-an hingga 90-an. Namun, tanda-tanda runtuhnya dominasi Kodak mulai terlihat kala pihak manajemen Kodak telah mengumumkan adanya penurunan laba sebanyak 73% di tahun 1983 pada triwulan pertama. Penyebab gagalnya Kodak bersaing adalah karena sudah semakin banyak bermunculan produk-produk kamera digital sehingga membuat Kodak perlahan ditinggalkan. Meskipun di tahun 1975, Kodak ingin membuat teknologi kamera digital, namun tak terrealisasi karena takut membunuh bisnis roll film jika munculnya produk digital. Dan di tahun 2009 silam, Kodak pun resmi mengumumkan penghentian dari proses produksi roll film yang telah dibuatnya selama 74 tahun. Tiga, MGM. Jika Anda adalah penggemar film produksi Hollywood atau buatan Amerika, maka sebelum film diputar, pasti Anda sering melihat ikon singa yang mengaum milik MGM resmi. Bahkan di masa jayanya, MGM pun sempat menghasilkan berbagai macam film terkenal sekaligus eksis di jagat hiburan. Bahkan tak sedikit aktor terkenal dan legendaris berasal dari produksi ini, seperti Buster Keaton, Greta Garbo, dan Clark Gable. Menurunnya penjualan DVD sekaligus terlilit oleh hutang hingga sekitar 3,7 miliar dolar adalah alasan MGM mengajukan bangkrut atau pilot. Perusahaan film yang pernah menjadi nomor satu ini pun akhirnya harus menjual seluruh aset yang dimilikinya, termasuk pula dengan franchise James Bond dan juga 2 seri bagian The Hobbit yang sukses di pasaran.
Keempat, Marvel Entertainment. Bagi Anda penggemar superhero Amerika, maka nama Marvel tak asing lagi di telinga Anda. Marvel adalah salah satu perusahaan raksasa untuk buku komik selama kurang lebih 20 tahun. Sejumlah nama superhero terkenal seperti Captain America, X-Men, dan Spider-Man diproduksi oleh Marvel. Namun, karena adanya krisis keuangan, maka Marvel harus bangkrut di tahun 1996. Kelima, Nokia. Nokia adalah perusahaan raksasa yang sudah berdiri hingga 16 tahun lamanya. Bahkan, selama 14 tahun, Nokia telah merajai industri telekomunikasi, terutama dengan produk ponselnya di seluruh dunia. Sayangnya, kesombongan Nokia akan kemampuan Android akhirnya memaksa mereka harus menutup pabrik terbesarnya. Nokia beranggapan bahwa Android itu seperti semut yang bisa diinjak dengan mudah. Hal ini karena sebenarnya Nokia sudah mengetahui dan mampu membuat ponsel dengan teknologi yang sama dengan Android. Namun, kesombongan mereka telah membuat mereka lupa akan inovasi serta cepatnya perubahan zaman. Android dan Apple akhirnya muncul dan meluncurkan industri smartphone yang akhirnya bisa menutupi industri Nokia. Bahkan, Nokia juga sempat membuat smartphone dengan nama Lumia dan Asha. Namun, mereka tidak bisa lagi bersaing hingga Microsoft berhasil mengakui sisi Nokia dan secara resmi, pabrik Nokia juga ditutup seiring perjanjian antara Nokia dan Microsoft. Nama Nokia sendiri masih boleh digunakan selama 10 tahun ke depan, tetapi tidak untuk industri ponsel atau smartphone. Itu tadi 5 perusahaan besar yang bangkrut. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa diperlukan inovasi sebagai strategi agar bisnis yang dibangun tak berakhir seperti perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut di era milenium yang telah disebutkan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.